Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih atas kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga kami terpelihara oleh kasih-Mu, oleh kemurahan-Mu. Sehingga setiap kami bisa beribadah pada hari ini. Dan kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur atas setiap berkat-Mu buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, menjamah setiap kami ya Tuhan. Mengurapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Dengan segenap hati kita, tubuh jiwa kita arahkan, kita fokuskan kepada Tuhan. Biarlah kita menyenangkan hati Tuhan lewat ucapan syukur kita. Lewat nyanyian kita. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku mari nyanyikan, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku percayakan ada bagiku.
Dengan segenap hatimu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan sehak hatimu katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Ku percaya janjimu, ku percaya akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau, Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Dia, naikkan syukurmu, naikkan nyanyian syukur, pujian untuk Yang Maha Tinggi. Dalam hadirat-Mu ku tidak takut atas badai hidup, sebab Engkau besertaku ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ajaib perkasa perbuatanmu, oh, di hidupku, di hidupku. Oh, di hidupku. Ajaib perbuatanmu dalam hidup kami, sungguh Kau hebat. Terima kasih Bapa,
Kami siap memuji Engkau lebih lagi Tuhan, dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Karena Dia, Allah yang Maha Kuasa, ada di dalam kita. Haleluya. Kata lebih dari pemenang. Oh, dalam segala perkara bukan bangkit. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujian, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami mau bangkit ya Tuhan. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu yang ajaib. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujian, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang, dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Maka jika Allah di pihak kita, di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pujian, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Tuhan dalam hati kita. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Karena oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kita sudah dilayakkan untuk masuk dalam hadirat-Nya.
Sebelum kita menikmati darah dan tubuh Tuhan, kita merenungkan akan kasih Tuhan. Bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib menyelamatkan kita semua. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari angkat tanganmu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir dalam hati kami itu, menjamah setiap kami, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dengan segenap hatimu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu menjadi ciptaan baru. Mari Bapak Ibu saudaraku sekalian, sekali lagi kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima benih firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji-muji, mengagungkan nama-Mu. Ya Bapa, biarlah segala pujian, syukur dan pengagungan yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Biarlah firman yang kami dengar boleh memberkati kami. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Shalom. Saudaraku sekalian, ternyata masih banyak orang yang salah paham tentang ambisi. Ambisi seringkali dipahami sebagai sesuatu yang negatif atau buruk. Misalnya ada orang berkata, orang itu punya ambisi untuk jadi pemimpin. Atau misalnya kalimat lain, orang itu punya ambisi yang besar untuk sukses. Orang kok begitu? Jadi kelihatan di sini bahwa konotasi ambisi biasanya digambarkan, dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk atau negatif. Padahal kalau kita belajar dari artinya, dari definisinya, ambisi bukan sesuatu yang negatif, juga bukan sesuatu yang baik. Tergantung penggunaannya, tergantung bagaimana nanti orang menggunakannya. Kalau misalnya kita melihat dari definisinya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi tentang ambisi adalah sebagai keinginan, hasrat, atau nafsu yang besar untuk menjadi atau memperoleh sesuatu. Sesuatu di sana bisa berupa pangkat, posisi, jabatan, nama besar, kehidupan yang mapan, dan seterusnya. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tergantung tujuannya, cara mendapatkannya, dan bagaimana ia menggunakan semua yang didapat tersebut. Dengan demikian, kita tahu bahwa ambisi itu bukan sesuatu yang buruk, juga bukan sesuatu yang mulia, tergantung daripada nanti penggunaannya. Ambisi itu bisa disamakan dengan api atau mata pisau yang tajam. Mata pisau yang tajam atau api itu tergantung kita gunakan untuk apa. Api, mata pisau yang tajam bisa dipakai untuk sesuatu yang melukai sesama. Tapi juga bisa dipakai untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, misalnya untuk memasak, untuk memotong sayuran, dan untuk yang lain-lain. Jadi baik api maupun mata pisau, sesuatu yang sifatnya netral, tergantung digunakan untuk apa. Ambisi juga seringkali disejajarkan dengan nafsu. Nafsu itu bukan baik atau buruk. Nafsu itu tergantung
orang menggunakannya, misalnya nafsu makan. Nafsu makan baik tidak? Nafsu makan itu baik kalau digunakan dengan tepat. Tapi kalau nafsu makannya digunakan tidak tepat, misalnya makan berlebihan sampai dia melakukan satu kebiasaan buruk atau dosa gelojoh, ya tentu jadi dosa, jadi tidak baik. Tetapi orang kalau nggak punya nafsu makan itu juga repot. Dia bisa kekurangan gizi, badannya bisa krempeng, pertumbuhan jasmaninya bisa terganggu. Dan itu juga saya alami waktu saya kecil. Saya masih ingat dulu eyang waktu saya masih kecil sering paksa saya minum jamu yang terbuat dari pucuk daun pepaya. Dipaksakan masuk ke mulut saya. Ya, pucuk daun pepaya itu dimasukkan di kain yang bersih, dihancurkan, dikasih air, dan kemudian diperes masuk ke mulut saya. Katanya supaya nafsu makan saya jadi meningkat. Tapi menurut ingetan saya ya, kayaknya enggak loh. Kenapa? Karena itu pahitnya berhari-hari enggak hilang, saudara. Kalau mulut pahit bagaimana kita mau makan? Jadi saya krempeng, badan saya kurus sekali waktu saya kecil. Saya kira lebih krempeng dari Daryl. Waktu umur saya sudah dewasa pun, bahkan sudah menikah, sudah punya anak pertama, itu badan saya masih krempeng. Saya masih ingat berat saya itu 43 kg. Dan yang lucu kalau saya misalnya kena angin yang kencang, misalnya saya jalan di bawah satu apartemen atau menara yang tinggi, itu badan saya bisa agak kebawa keseret gitu karena saking krempengnya, saking kurusnya. Jadi kalau di rumah ada iklan susu pada nggak salah waktu itu, yang isinya iklannya kurang lebih krempeng mana keren gitu. Wah, itu bisa jadi ya semacam candaan istri saya sama anak saya dulu. Ngelihat saya yang kurus begitu. Karena saking kurusnya jadi krempeng mana keren. Jadi betul kan, kalau orang gak punya nafsu makan jadi krempeng, kurang gizi. Kalau nafsu seks bagaimana? Karena orang yang menggunakan nafsu seksnya dengan salah itu bisa jadi percabulan, perzinahan. Tapi nafsu seks yang digunakan dengan benar dalam bingkai pernikahan yang suci itu baik. Jadi gak masalah. Yang masalah begini, walaupun dalam bingkai pernikahan yang suci, tapi kalau digunakan untuk memaksakan kehendak kepada pasangannya atau untuk menghukum, untuk mengontrol pasangannya, jadi nggak baik. Contoh, misalnya ibu-ibu tahu kelemahan suami, kelemahan laki-laki di area tersebut, kemudian menghukum suaminya kalau misalnya suaminya macem-macem, tidak dikasih jatah, tidak dilayani kebutuhan biologisnya, sehingga suami jadi merasa pada posisi yang kalah, dihukum dengan cara seperti itu. Sebaliknya ada suami-suami yang merasa berhak, merasa punya kuasa, dia boleh seakan-akan boleh memaksa istrinya untuk memberikan layanan atau kebutuhan biologisnya. Kalau nggak mau, dia memaksa dan melakukan dengan cara-cara kekerasan. Itu juga tidak boleh dan itu tidak dibenarkan oleh firman Tuhan, sekalipun itu dalam bingkai pernikahan. Saudaraku sekalian, kalau kita mengerti bahwa pernikahan itu adalah satu hubungan yang saling mengasihi satu sama lain, saling melayani, saling memberi kebahagiaan, saya kira kita juga akan menggunakan nafsu seks juga untuk hal-hal yang baik, untuk saling membahagiakan, bukan saling melukai, bukan saling menuntut satu sama lain. Apa sih indahnya pernikahan seperti itu, Bapak Ibu saudaraku sekalian?
Apa indahnya pernikahan yang cuma waktu masa pacarannya seneng-seneng, atau pernikahan 1 tahun pertama baru kelihatan bahagia, tapi 40 tahun, 50 tahun berikutnya sampai mau mati, pernikahannya isinya saling melukai, ribut terus. Apa indahnya pernikahan seperti itu, saudaraku sekalian? Nanti kalau sudah mau mati atau pasangannya sudah mati baru nangis-nangis minta dikubur bareng. Nanti kalau sudah mati. Ada pasangan yang seperti itu. Waktu saya masih kecil dulu, saya masih ingat tetangga kami, tetangga saya dulu. Saya sering melihat tetangga saya ini kalau ribut di depan rumah. Saya pernah masih ingat persis kejadian itu. Suami lagi dikerokin sama istrinya. Sambil dikerokin tuh suaminya pegang sabit yang dibalik. Jadi gagangnya ada di ujung. Kalau istrinya buat kesalahan, entah ngerok atau entah ngomong salah, diketok langsung. Dan saya lihat langsung. Karena penasaran saya tanya sama Eyang. Saya tanya belakangan ini, nasib pasangan tetangga kita yang seperti itu dulu bagaimana? Dan Eyang menceritakan bahwa kasihan itu pasangan atau istrinya mati dalam keadaan sakit-sakitan dan sakit hati juga. Sakit hati juga, sakit fisiknya juga, remuk dalam orang Jawa bilang. Kemudian setelah mati suaminya baru nyesel, dan waktu dia mau mati juga dia buat satu wasiat atau pesan supaya kalau nanti dia mati dikubur bersama dengan istrinya tersebut. Mungkin supaya menebus dosa, menebus kesalahan. Ini tindakan yang tidak tepat. Untuk apa kita seperti itu? Kita harusnya menjalani pernikahan, menjalani hubungan keluarga itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan tidak jarang juga hubungan anak orang tua juga seperti itu. Saling menuntut, saling melukai. Sehingga hubungan pernikahan yang seharusnya saling membahagiakan diisi dengan saling melukai. Hubungan keluarga yang harusnya saling melayani, saling membahagiakan diisi juga dengan saling menuntut satu dengan yang lain. Akar dari ambisi adalah keinginan. Itu sebabnya ambisi berarti keinginan yang besar. Jadi dari keinginan itu lahirlah ambisi. Keinginan daging melahirkan ambisi duniawi. Keinginan ilahi menghasilkan ambisi ilahi. Minggu lalu kita sudah sedikit belajar tentang 2 jenis keinginan tersebut. Keinginan daging adalah keinginan untuk memuaskan dagingnya, memuaskan hawa nafsu seksnya, memuaskan hawa nafsu yang berhubungan dengan amarahnya, perutnya, egonya. Itu keinginan daging atau keinginan duniawi. Dan kalau akhirnya dia jadi ambisi, lahirlah namanya ambisi duniawi. Ambisi duniawi adalah satu keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang dunia ini sediakan, dunia ini janjikan. Itu ya berhubungan dengan kenikmatan dunia. Itu ambisi duniawi. Tujuannya ya supaya selama ia hidup di dunia ini ya dia bisa menciptakan surga kecilnya. Terpenuhi, terjamin seluruh kebutuhan hidupnya. Semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Supaya nanti kalau ada apa-apa gak usah susah lah. Mau ini bisa, mau itu bisa, mau ngapain saja bisa. Nah itu ambisi duniawi. Dan Yesus mengatakan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dicari ya seperti itu. Itu ciri khas bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan. Ambisinya seperti itu, keinginannya seperti itu. Tetapi ambisi anak-anak kerajaan Allah adalah ambisi ilahi. Karena dasarnya adalah keinginan, berarti keinginan ilahi. Keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Keinginan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dari situ lahir namanya ambisi-ambisi ilahi.
Satu kerinduan yang besar untuk menyenangkan hati Tuhan. Satu kerinduan yang besar untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh kehidupannya itu didedikasikan untuk melayani Tuhan dan sesamanya. Itu yang disebut dengan ambisi ilahi. Ambisi ilahi ini kalau di dalam Alkitab disejajarkan juga dengan mengumpulkan harta di surga. Atau bisa juga disejajarkan dengan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27. Disebutkan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan ambisi ilahi. Kita bekerja, kita mengumpulkan harta di dunia ini bukan untuk sesuatu yang sifatnya sementara, tapi sifatnya kekal. Kalau ambisi duniawi sifatnya sementara, kita tidak bisa bawa sampai mati. Kita tidak bisa bawa sampai di keabadian. Tapi ambisi ilahi sifatnya abadi, kita bisa bawa sampai di keabadian, di kekekalan. Apakah itu? Sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, tapi dampaknya sampai di keabadian. Sesuatu yang kita kerjakan selagi kita masih hidup di dunia ini, tapi kita bisa bawa sampai mati dan menjadi bekal kita di kekekalan. Itu berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama, iman dan pengenalan kita akan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu berhubungan dengan iman kita kepada Kristus, pengenalan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu penting sekali. Iman kitalah yang kita bisa bawa sampai pada kehidupan yang kekal. Yang kedua itu berhubungan dengan pengembangan sifat-sifat ilahi, sifat-sifat Kristus. Oleh karena itu selama kita hidup di dunia ini, bagi orang-orang yang mengenal Allah, mengembangkan sifat-sifat ilahi, mengembangkan sifat-sifat Kristus itu harus menjadi ambisi terbesarnya. Kerinduan, keinginan terbesarnya. Bukan semata-mata mendapatkan apa yang dunia ini tawarkan. Kebutuhan dunia ini terjamin, tidak kekurangan makan, minum, pakaian. Tetapi bagaimana dia bisa mengembangkan karakter Kristus di dalam hidupnya. Dan yang ketiga itu berhubungan dengan pengabdian kita kepada Allah dan sesama kita, atau pelayanan kita kepada Allah dan sesama kita. Semua yang kita lakukan untuk sesama kita juga kita lakukan untuk Allah. Dan semua jenis pelayanan kebajikan yang kita lakukan untuk sesama itu kita bisa bawa sampai kepada kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, saudaraku sekalian. Itulah yang dimaksud dengan mengumpulkan harta di surga atau bekerja untuk sesuatu yang tidak hanya habis kita nikmati di dunia ini. Kalau begitu berarti kita tidak perlu kerja keras, tidak perlu mencapai tujuan yang besar, tidak perlu jadi orang yang ahli di bidang tertentu. Salah. Harus malah kita akan punya gairah yang besar, kerinduan yang besar untuk mencapai tingkat keahlian tertentu, mencapai posisi tertentu. Kenapa? Karena untuk kita bisa melayani sesama lebih efektif, untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, mau gak mau kita butuh kendaraan. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah pekerjaan kita. Kita butuh juga modal. Kita butuh sumber daya untuk kita bisa menolong banyak orang, memberkati banyak orang. Itu sebabnya kita harus belajar rajin, kerja keras, bertanggung jawab, jujur, supaya kita bisa dipakai Tuhan di dalam pekerjaan atau profesi kita. Jadi bukan berarti kalau kita punya ambisi ilahi itu berarti
Kita hanya di gereja melulu, doa melulu. Kita nggak melakukan sesuatu yang berguna. Saudaraku sekalian, kalau kita mau jadi dokter, baik tidak? Kalau kita bisa menyembuhkan banyak orang sakit kalau kita jadi dokter, baik tidak? Perlu nggak kita punya kerinduan yang besar untuk jadi dokter? Perlu. Orang kalau punya kerinduan yang besar, dia akan punya semangat juang yang tinggi juga. Energinya, tenaganya juga besar juga. Dia juga akan berani melawan setiap tantangan. Melawan ketakutan-ketakutannya. Kalau dia punya keinginan yang besar. Kalau enggak ya, mau jadi apa nanti kamu ke depannya? Ya terserahlah, yang penting aku hidup lah. Misalnya saudara pengen jadi kepala pemerintahan atau menjadi kepala daerah lah. Misalnya jadi gubernur, wali kota, jadi bupati. Bagus tidak? Apalagi jadi presiden. Bagus. Perlu nggak ambisi, keinginan yang besar? Harus. Perlu perjuangan nggak? Harus. Dengan kita jadi kepala negara, ya nggak usah kepala negara deh, kepala daerah deh. Jadi gubernur saja, jadi bupati atau wali kota, kita bisa tolong lebih banyak orang. Boleh nggak kalau kita jadi pengusaha yang sukses banyak duit? Boleh. Supaya apa? Kita bisa tolong lebih banyak orang kan? Boleh tidak kita misalnya jadi orang yang menekuni bidang hukum, jadi praktisi hukum. Bagian yang nanti mungkin tak jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, jadi polisi, notaris. Kita bisa tolong banyak orang loh di wilayah itu. Boleh tidak? Boleh. Perlu ambisi tidak? Perlu. Tujuannya apa yang penting? Tujuannya untuk menolong sesama kita. Cara mencapainya juga harus benar. Nah nanti setelah kita dapat semua itu, kita sudah pada posisi itu, jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa, jangan lupa diri juga. Karena banyak orang awalnya motivasinya benar, caranya benar, tapi udah dapat, udah digenggam, udah lupa diri, udah melupakan Tuhan. Itu yang sering terjadi. Pendeta bagaimana? Boleh tidak pendeta itu misalnya punya ambisi yang besar, bisa memuridkan, menjangkau banyak jiwa-jiwa? Boleh, harus malah. Kalau ada pilihan bisa menjangkau 10 orang sama 10.000 orang, memuridkan 10 orang sama 10.000 orang, pilih mana? Bagus mana? Bagus 10.000 orang tentunya. Perlu ambisi tidak? Perlu semangat juang tidak? Perlu, saudaraku sekalian. Kalau saudara yang muda-muda sekarang mau masuk di dunia entertain, saudara mau jadi YouTuber, mungkin mau jadi bergerak di bagian multimedia, jadi orang yang secara khusus mau menggarami, mempengaruhi dunia media sosial, termasuk di perfilman, jadi sutradara, produser. Bagus tidak? Bagus. Supaya kalian bisa membawa satu suasana yang beda, nilai-nilai kerajaan Allah masuk di sana. Tetapi juga jangan sekedar punya ambisi, punya mimpi, punya harapan yang besar. Tindakannya juga harus besar, persiapannya juga harus besar. Seperti yang William Carey pernah katakan, harapkan hal-hal besar dari Allah, juga lakukan hal-hal besar bagi Allah. Bukan hanya mengharapkan, memimpikan sesuatu yang besar dari Allah, tapi juga melakukan, bertindak sesuatu yang besar bagi Allah. Kiranya firman Tuhan ini juga boleh memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami punya kerinduan yang besar untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu, melakukan kehendak-Mu dengan apa yang bisa kami kerjakan, apa yang bisa kami lakukan selama kami ada di dunia ini.
Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Berkati firman-Mu meteraikan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu saudaraku sekalian yang sudah mempersiapkan roti dan anggur atau pengganti roti dan anggur bisa bersama-sama mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus ini. Mari kita sekali lagi berdoa untuk roti dan anggur, juga pengganti roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan sebagai alat sakramen perjamuan kudus hari ini. Bapa, kami memberkati roti dan anggur dan juga pengganti roti dan anggur ini yang sudah kami siapkan. Biarlah ini menjadi alat untuk kami boleh melakukan perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan ini, biarlah ini juga boleh menjadi sarana kami mengingat kematian dan besarnya kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, juga persiapkan setiap kami, hamba-Mu juga setiap kami yang akan mengikuti perjamuan ini. Biar kami boleh sungguh-sungguh mengikuti perjamuan ini dan boleh merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, mari Bapak Ibu saudaraku sekalian yang sudah mempersiapkan roti atau pengganti roti bisa mengangkat roti di tangan sebelah kanan. Angkat lebih tinggi di atas kepala saudara dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sama-sama yang percaya kita berkata, amin. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pindahkan cawan ke tangan sebelah kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari yang percaya sama-sama berkata, amin. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari secara pribadi kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Kau limpahkan, Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menghargai anugerah keselamatan dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini, biarlah Tuhan memberkati kami sekalian dan juga rekan-rekan yang telah menyiapkan ibadah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai. Sama-sama diberkati berkata, amin.